In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantisme. Patris allegro, you choose. Kali ini kita akan berkatekese karena ada beberapa netizen yang bertanya soal Calvinisme itu makanan apa sih? Saya bilang itu bidat, bro. Jadi kalau kamu mendengarkan orang mengajar soal predestinasi, kedaulatan, kata-kata kalau muncul seperti itu kayaknya kamu harus curiga, jangan-jangan ini Calvinisme, ya, si ahli hukum yang sok tahu tentang kitab suci itu. Oke, mari kita bahas kali ini tentang Calvinisme, tapi tidak berangkat dari pembahasan umum. Kita melihat ada satu video terbaru soal dia yang berjudul Q&A, perdebatan antara Calvinisme dan Arianisme. Saya juga bilang Calvinisme dan Arianisme itu apa sih? Mau menyebut diri Kristen kah? So, kita akan membahas tentang Calvinisme, lebih tepatnya bidat Calvinisme berdasarkan seminar atau video terbaru tersebut. Untuk menjawab pertanyaan netizen, ¿qué es la Calvinismo? ¿Qué es el Calvinismo? Apa itu Calvinisme? Mari kita bahas. Katekese ini saya beri judul Predestinasi, Keadilan, dan Allah yang direduksi. Sekali lagi, predestinasi, keadilan, dan Allah yang direduksi. Ini sebuah analisis historis, logis, metafisis atas argumentasi Calvinisme kontemporer. Ya. Nah, video yang akan kita bahas ini silahkan tonton dulu, kayaknya ada di channelnya Pendeta MIM. Itu memperlihatkan Calvinisme dalam bentuknya yang paling umum dan paling berbahaya, bukan sebagai diskursus akademik, melainkan sebagai narasi pedagogis yang tampak masuk akal karena dipenuhi analogi sehari-hari. Gaji, nilai kuliah, dompet, pacar, bos, gravitasi, semuanya dipakai untuk menormalisasi satu klaim teologis radikal. Allah adil justru karena ia bebas memilih sebagian dan membiarkan yang lain binasa. Patris allegro bilang itu Allah kok monster. Masalahnya bukan pada keberanian klaim itu, tetapi pada harga metafisis yang harus dibayar untuk mempertahankannya. Kalau kepalang basa yang mandi sekalian. Dan beginilah kenapa mereka menjeburkan diri ke dalam kolam bidat Calvinisme. Yang pertama, analisa historis. Dari reformasi ke voluntarisme teologis. Argumen yang dipakai dalam video tersebut menjawab Q&A soal Calvinisme versus Arminianisme berada di dalam tradisi Reformed pasca Dordrecht. Reformed pasca Dordrecht, jadi Protestan itu berubah-ubah ajarannya ya. 1618 sampai 1619 dengan ciri utama yang pertama monergisme ketat, ya. Mono dan ergo, satu tindakan saja. Monergisme ketat di awal keselamatan. Yang kedua, pembedaan antara decretive will dan preceptive will. Kemudian ada pembelaan predestinasi lewat hak prerogatif Allah. Secara historis, ini bukan iman gereja purba, no, melainkan jawaban polemis terhadap Arminianisme. Fokusnya bukan lagi narasi keselamatan, creation, fall, redemption, and consummation, penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pengangkatan, kenaikan, tetapi konsistensi sistem, ya. Jadi ideologi Calvinisme itu bertahan dalam konsistensinya. Karena itu terpaksa Allah diatur supaya sesuai dengan kerangka Calvinisme. Seperti itu. Dalam tradisi patristik, predestinasi selalu dibicarakan dalam terang Kristus dan gereja, bukan sebagai keputusan kekal yang mendahului relasi. Calvinisme membalik urutan tersebut, ya.
Allah terlebih dahulu memutuskan, lalu sejarah keselamatan hanya melaksanakan keputusan itu. Aneh, ada orang yang percaya begitu ya, karena metafisikanya rapuh, tidak jelas. Ini adalah ciri khas voluntarisme teologis, bukan katolisitas klasik. It's not a classical Catholic, but it is a bidat voluntarisme. Itu soal historis ya. Calvinisme yang tercium dalam video yang diunggah oleh pendeta MBM itu adalah Calvinisme sesudah reform pasca Dordrecht ya. Yang kedua, ini analisa logis, ini lebih penting. Ketika analogi menggantikan argumen. Yang pertama, ada kekeliruan konsep keadilan. Pembicara dalam video TSB berulang kali menyamakan keadilan dengan hak pemilik dompet, hak atasan bos, hak penilai dosen. Masalahnya, keadilan tidak identik dengan hak milik bro. Dalam filsafat klasik, keadilan adalah memberi kepada setiap orang apa yang patut baginya, bukan melakukan apa saja karena itu milikku. No, itu bukan konsep keadilan. Itu saya tahu itu apa. Ketika keselamatan diperlakukan seperti uang di dompet, terjadi reduksi kategori dari relasi moral ke kepemilikan privat. Allah tidak lagi hakim dan bapa, melainkan pemilik absolut yang tidak perlu menjelaskan dirinya. Makanya saya bilang, ini Tuhan atau monster. Ini bukan definisi keadilan, ini penghindaran konsep keadilan. Ya, justitia, jus artinya benar. Yang kedua, mereka ke neraka karena dosa, bukan karena tidak dipredestinasikan. Ini kutipan ya. Pernyataan ini tampaknya membela keadilan Allah, tetapi secara logis tidak menyelesaikan masalah ya. Kalau keselamatan hanya mungkin dengan rahmat efektif hanya diberikan kepada yang dipilih, maka kegagalan bertobat orang lain secara final kembali ke keputusan awal Tuhan Allah. Menunjuk dosa sebagai sebab tidak langsung tidak menghapus sebab pertama yang menentukan. Tunjuknya karena dosa maka mereka binasa. Bukan itu karena Tuhan yang bikin dong, begitu. Kampung Tuhan ini mesti monster dari laut selatan saja. Jadi ini seperti berkata, orang tenggelam karena tidak bisa berenang, padahal Anda sengaja tidak melemparkan pelampung yang Anda punya. Ya kan, padahal pelampung itu lempar. Halo, ayo, begitu. Argumen ini sebenarnya memutus rantai kausal secara selektif. Kasih putus. Ini maka ini, dia kasih putus. Sonde. Seperti orang potong buang tali di Pulau Timur yang di ujungnya ada sapi. Dia bangun, angkat bawa sapinya. Yang ketiga, ada analogi gravitasi, bunuh diri konseptual. Dosa diibaratkan gravitasi yang menarik manusia ke neraka. Implikasinya fatal. Ya, dosa bekerja seperti hukum alam, manusia jatuh dengan kepastian dan alternatif nyata tidak tersedia. Benar-benar berbahaya. Ya, Tuhan seperti ini kamu sembahkan, tinggalkan Tuhan model begini. Tuhan tidak jelas. Yang ironis adalah analogi ini lebih mendukung determinisme keras daripada pembelaan keadilan. Ya. Yang berikutnya, kasih yang diskriminatif. Ada kekeliruan analogi relasional. Menyamakan kasih Allah dengan memilih pacar, memilih istri, memberi pada sebagian pengemis. Itu adalah antropomorfisme vulgar, terlalu vulgar bahkan. Mati-matian mau membela itu bidat Calvinisme, akhirnya analoginya sampai vulgar, sevulgar ini kah? Kasih manusia terbatas dan selektif. Kasih Allah tidak terbatas, tidak perlu selektif untuk menjadi personal. Ya. Dalam iman Kristen klasik, Allah mengasihi tanpa menghabiskan dirinya, mengundang semua tanpa memaksa siapapun. Ya.
Ketika kasih Allah dijelaskan dengan model preferensi personal, Allah direduksi menjadi subjek psikologis raksasa. Begitu. Makanya saya bilang itu subjek psikologis raksasa yang dimaksud itu adalah monster dari Laut Timur Selatan. Itu soal logika ya. Yang ketiga soal metafisika, analisa metafisis. Bahasa Indonesia yang benar itu analisa atau analisis ya, komen di bawah. Saya lupa. Masalah sebenarnya itu Allah sebagai prinsip, bukan pribadi. Itu masalah Calvinisme. Allah itu prinsip kedaulatan, bukan pribadi yang ada. Itu metafisikanya di situ. Yang pertama, kedaulatan yang menelan atribut Allah lainnya. Mengeliminasi, karena berdaulat maka atribut lainnya tereliminasi. Dalam pembicaraan di video tersebut, satu kriteria dipakai untuk menilai kealahan, keilahian, tidak disetir ciptaan. Keren sekali ya. Akibatnya, kebaikan tunduk pada kehendak, keadilan didefinisikan ulang, dan kasih menjadi efek samping keputusan. Ini membalik metafisika klasik, di mana kehendak Allah selalu sejalan dengan akal budi dan kasihnya. Intellectus et voluntas itu sejalan. Ya. Protestan itu voluntasnya dulu, intelek menyesuaikan. Allah tidak bebas dari kebaikannya sendiri. Allah tidak bisa bebas dari kebaikannya sendiri. Ya. Allah Calvinistik di sini konsisten, berdaulat, tetapi beresiko menjadi asing secara moral. Makanya sekali lagi saya itu menyebut Allah versi Calvinisme itu monster dari Laut Timur Selatan. Kalau di pantai selatan Pulau Jawa ada Nyai Roro Kidul, di pantai selatan Pulau Timur itu ada monster Calvinisme yang mirip Tuhannya Katolik. Yang kedua itu ada kebebasan manusia menjadi kebebasan kosmetik. Tanya Calvinisme mereka, manusia itu hanya bebas secara kosmetik. Manusia bebas karena berbuat sesuai natur, tetapi natur itu rusak total depravity, tidak mampu berbuat baik tanpa rahmat efektif, dan rahmat itu hanya untuk sebagian. Ini kebebasan tanpa alternatif nyata. Secara metafisis ini bukan kebebasan personal, melainkan fungsi sistem. Sistemnya sudah buat, jadi kamu nanti keluarnya nanti lewat pintu situ. Kamu tidak mungkin lewat pintu lain lagi. Itu bebas kan? Yang ketiga, dua kehendak Allah, solusi atau tambalan. Ini solusi dari Calvinistik, Calvinisme, Calvin, penganutnya, atau tambalan ya. Pembedaan dekretif dan preceptif will dipakai. Terlalu banyak buat istilah yang tidak masuk akal semua. Dekretif dan preceptif will dipakai untuk mempertahankan tanggung jawab manusia. Kenapa dipakai untuk mempertahankan tanggung jawab? Tanpa melepaskan determinasi dekret. Tapi akhirnya diakui juga bahwa semua yang terjadi sudah masuk dekret. Manusia tidak dipanggil untuk menyesuaikan diri dengan dekret, karena dekret itu misteri. Aneh sekali. Ini bukan harmoni, ini ketegangan permanen yang dibiarkan demi menjaga sistem tetap berdiri. Dia sebenarnya sudah rapuh, tapi begitu ada tegangan sebut saya itu misteri. Paling aman, begitu pun sistem tetap jalan dan banyak dapat. Begitu sejujurnya. Nah, sekarang evaluasi akhir. Kenapa argumen ini gagal secara Katolik? Yang pertama, secara historis, ini bukan iman gereja purba, melainkan sistem pasca reformasi. Ya. Yang kedua, secara logis, analogi dipakai untuk menutup lubang, bukan menjelaskan relasi kausalitas. Dan yang ketiga, secara metafisis, Allah direduksi menjadi kehendak absolut. Manusia menjadi eksekutor dari kehendak Tuhan. Jadi apa itu Allah? Itu penting. Jadi apa itu Allah bagi Calvinisme? Prinsip kehendak absolut. Ini metafisika dari mana? Silakan komen yang rajin membaca traktat-traktat filosofis. Ini metafisikanya apa Calvin ini? Nominalisme, saya tebak.
voluntarisme, saya tebak, modernisme, ya, individualisme, ya, dan banyak filsafat modern yang tidak jelas. Jadi saudara-saudari, Gereja Katolik menolak bukan karena takut pada kedaulatan Allah, melainkan karena Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang mengundang, bukan memprogram. Kemudian ditekan enter, kita semua jadi boneka pencet. Tuhan bilang, saya bukan pencet ini, lu mau apa pesan beta, begitu. Lu mau apa pesan beta kalau pencet A. Beta pencet A di sini, lu pasti A di situ. Pencet B, pasti lu B di situ. Ya. Jadi Gereja Katolik menolak tegas bidat ini karena Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang mengundang semua orang, bukan memprogram setiap orang. You binasa, you tidak. You binasa, you tidak. Itu Tuhan tidak kuasa sebenarnya, atau Tuhan semena-mena, ya, Tuhan ala monster, pantai selatan, pulau timur. Rahmat tidak memaksa, ya, tidak ada irresistible grace. Itulah Tuhan tidak memperkosa ciptaannya sendiri, ya, dia menghargai kehendak bebas. Tuhan Allah adalah kasih, dan kasih itu tidak memperkosa. Irresistible, ya, ascent itu penting. Jadi Bunda Maria tidak oleh Tuhan. Ingat itu. Rahmat itu tidak irresistible. Rahmat itu meminta tanggapan bebas dari manusia. Bunda Maria itu bebas, taat. Dia bukan dipredestinasi untuk mengandung, sesudah itu didepak dan binasa, kata beberapa Protestan. Rahmat tidak memaksa, kasih tidak memilih dengan menutup pintu, keadilan tidak berhenti pada itu hak saya. Ya. Jadi saudara-saudara, terutama untuk netizen Katolik yang bertanya apa itu bidat Calvinisme, Calvinisme terutama dalam pembicaraan video yang kita bahas, yang kamu mau nonton atau tidak, yang nanti akan dituduh strawman itu, tunggu saja. Tampak kokoh, tetapi seperti tembok beton tanpa fondasi relasional. Dia berdiri karena logika internal, bukan karena kesesuaian dengan wajah Allah yang diwartakan Injil. Ya, bukan. Jadi bisa saja benar, tapi itu bukan ajaran Kristen. Maksudnya begitu. Bisa saja, ya, koheren dalam sistem, bukan benar, ya. Sangat-sangat koheren, tapi koherensi belum tentu kebenaran. Kebenaran itu adequatio intellectus ad rem, adequatio res et intellectus, bukan kesesuaian, koherensi antara ayat 1 ayat 2. Koherensi antara Roma dan Filipi, tidak, itu bukan kebenaran, ya. Nah, saudara-saudari, Calvinisme dalam pembicaraan video tersebut tampak kokoh, tapi seperti tembok beton yang beton tanpa fondasi relasional, tidak ada hubungan relasional. Allah itu bukan personal, Allah itu prinsip kehendak absolut. Jadi Calvinisme itu bertahan justru karena logika internal, koherensinya, bukan kebenarannya. Dia bertahan karena koherensinya, tapi tetap ada lubang yang tadi seperti kita sebut, karena tidak sesuai dengan wajah Allah yang diwartakan Injil. Allah yang hanya berdaulat tetapi tidak dapat dipertanyakan secara moral itu bukan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, melainkan Allahnya sistem yang dibangun oleh Calvin dan pengikut-pengikutnya. Karena itu, sebelum kita semua lahir di muka bumi dan bisa main YouTube dan TikTok, bidat Calvinisme sudah dibuang ke kotak sampah. Keep calm and stay away from Protestantism, ya. Tapi kita tidak usah tutup dulu. Iman Kristen, ingat, tidak dibangun di atas sistem, ya, melainkan di atas pribadi yang menjadi manusia dan memanggil dengan sungguh-sungguh. Ya, itu dulu.